Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak kita kembali bisa berjumpa lewat pembelajaran secara daring, lewat media pembelajaran atau lewat media internet. Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti ada berkahnya, ada barokahnya. Sebelumnya kita melaksanakan kegiatan ini, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mudah-mudahan dengan bacaan bismillah tadi anak-anak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita berupa ajaran-ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kelak kita nanti di yaumul masyar atau hari pembalasan kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ini merupakan pertemuan yang kedua. Ya, mungkin ini medianya agak lebih terang suaranya karena yang kemarin karena ada kendala pada perangkat komputernya sehingga kurang jelas. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran apa saja yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terutama saat ini Pak Yanto sebagai guru bimbingan konseling akan memberikan materi yaitu pemahaman masalah belajar, yaitu strategi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Ya, ini secara klasikal saja karena kita baru bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, dalam kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita peroleh ya. Di antaranya tahu tentang strategi belajar saat pandemi. Jadi bagaimana cara mengikuti pembelajaran secara saat pandemi ini, tahu ya bagaimana. Kemudian dapat menjelaskan tentang tujuan belajar, tahu ya. Kemudian dapat mengklarifikasi atau mengklasifikasi macam-macam strategi belajar ya. Jadi ada berbagai macam strategi belajar, kemudian dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif. Ya, jadi dapat melaksanakan kegiatan belajar yang efektif ketika masa pandemi walaupun lewat media-media daring atau media-media internet seperti ini. Jadi tidak akan mengurangi efektivitas daripada belajar ya. Ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, jadi itulah beberapa tujuan yang akan kita capai. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa ada pemahaman yang baru tentang belajar secara daring ini, walaupun sudah kita laksanakan mungkin sebagai pembekalan lebih jauh lagi. Kemudian anak-anak sudah siap? Saya perhatikan, saya slide-kan beberapa poin-poin, nanti diperhatikan baik-baik. Yaitu strategi pembelajaran saat daring di masa pandemi. Yang pertama adalah tentang penggunaan waktu, manajemen waktu ya, pengaturan waktu, pengolahan waktu yang disebut dengan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing anak ya. Mungkin kalau berkaitan dengan ini kan hubungannya dengan internet, pulsa ya, mungkin kesempatan mana yang paling bagus. Misalnya Anda tidak punya paketan, mungkin menuju ke WiFi yang terdekat ya,
dengan membayar lebih murah ya, karena masa-masa ini kadang-kadang anak-anak juga tidak semua punya paketan yang penuh. Jadi sesuaikan dengan pada waktu anak-anak bisa mengakses di mana yang terbaik menurut Anda ya. Mengatur waktu penggunaannya, baik siang atau malam atau pagi, yang penting ada sempatnya dan kondisi memungkinkan ya, pengaturan waktu. Kemudian yang kedua adalah tentang teknologi yang dibutuhkan. Jadi teknologi yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring ini adalah jaringan internet ya, kemudian komputer ya, gawai pintar atau handphone, dan juga bisa menggunakan tablet. Tapi anak-anak biasanya yang paling banyak digunakan adalah tentang handphone ya, menggunakan jaringan teknologi handphone dan pulsa internet. Nah, kalau tidak punya pulsa internet berarti Anda harus merapat ke wifi terdekat yang Anda punyai ya. Jadi teknologi itu penting sekali. Selanjutnya adalah setelah Anda mengakses internet ya, bisa mengakhirnya Anda harus konsentrasi. Konsentrasi itu adalah memfokuskan pada satu titik tertentu. Fokus pada titik tertentu. Misalnya hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Gangguan-gangguan dihindari ya. Dikesampingkan dulu ya. Kalau tidak hubungannya dengan belajar, nanti ada waktunya sendiri ya. Kita kemungkinan tetapkan ruangan khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarganya lain. Ini bagi anak-anak yang punya tempat belajar di rumah ya, tempat belajar di rumah yang khusus ya mungkin ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak mempunyai itu, jadi disesuaikan. Tapi konsentrasi itu adalah hal yang penting dalam belajar. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi dengan pengajar dan teman sekelas. Bila ada kesulitan anak-anak, bila ada kesulitan perlu menghubungi guru. Ya, guru harus dihubungi. Pak, Ibu, bagaimana ini caranya mengerjakan, caranya memahami dan sebagainya. Mungkin ada teman yang sangat akrab dan berpotensi untuk bisa membantu Anda, maka Anda bisa berkolaborasi dengan teman ya. Kadang-kadang nggak nyaman dengan guru ya, mungkin dengan teman sekelas yang pandai ya. Nah, itu adalah teman yang kelas pandai itu yang bisa membantu ya, itu yang bagus ya. Kalau Anda bisa berkolaborasi dengan teman sekelas itu hasilnya akan lebih hebat, akan lebih efektif ya itu, karena saling sama-sama berjuang, sama-sama belajar itu anak-anak atau teman-teman yang sekelas tadi, itu yang sangat sekali membantu dalam proses belajar. Kemudian ya setelah itu yang nomor 5 yaitu kerjakan tugas dengan segera. Bila ada tugas dari Bapak Ibu guru, segera melaksanakan tugas, jangan sampai ditunda. Menunda tugas sama dengan menabung derita. Lebih cepat diselesaikan tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru, maka akan semakin ringan beban kita. Semakin ringan karena tugas sudah diselesaikan, sehingga nanti menunggu tugas-tugas yang baru. Karena kita ini tidak hanya tugas itu, tapi ada tugas lagi. Tiap hari ada tugas, itulah belajar. Jadi anak-anak harus tabah ya. Nah, ada yang tanyakan? Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa lewat WA di grup ya, di grup masing-masing, ke kelas di grup kelasnya masing-masing. Ada yang mungkin nanti akan ditanggapi ya. Mudah-mudahan anak yang penting dilaksanakan, insya Allah akan berjalan dengan baik ya. Ada yang bertanya silakan komen dan sebagainya mengenai hal ini. Jadi kita simpulkan lagi mulai dari awal ya, bahwa strategi belajar itu adalah mengatur waktu. Tulis manajemen waktu. Nomor 2, teknologi yang dibutuhkan ya. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi saat belajar dengan daring ini.
Kemudian komunikasikan dengan pengajar atau teman sekelas bila mengalami kesulitan. Kemudian segera selesaikan tugas-tugas Anda supaya bisa terselesaikan dengan mudah, dengan cepat, akan merasa tenang hati dan kita siap menunggu dengan tugas berikutnya. Ya, paham ya? Anak mudah-mudahan paham apa yang telah Pak sampaikan, ada guna dan manfaatnya. Ya. Nah, keaktifan anak-anak ya mengabsen tiap hari ini penting. Jadi mengabsen tiap hari, menyampaikan kepada operator sekolah itu penting sekali. Berarti Anda ada keaktifan ya di situ. Jadi siapa yang tidak aktif akan ketahuan nanti. Jadi pada kesempatan ini walaupun secara tatap muka atau secara daring seperti ini, anak-anak harus dilaksanakan sama saja. Kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan di balik seperti ini ada keberkahan tersendiri yang tidak diketahui, yang tidak kita ketahui sekolah. Mudah-mudahan ada kebaikan di kemudian hari ya anak-anak semua. Kemudian yang terakhir sebagai penutupnya, ini perlu Pak Yanto sampaikan ya. Ini beberapa pertanyaan yang harus Anda kerjakan di buku tugas Anda. Jadi ini merupakan tugas yang kedua, kamu tulis tugas kedua dari BK ini, kamu tulis ini. Ya. Kamu jawab sesuai dengan kondisi Anda. Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban kerja buku Anda. Ya, ini. Kalau dijawab, satu, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran daring yang telah kamu ketahui. Hal-hal apa yang kamu ketahui? Dua, bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran saat ini? Nah, tanggapan Anda ini mengenai hati ya. Kemudian nomor 3, upaya apa yang kamu lakukan bila ada kesukaran dalam memahami dan mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah, ini nanti kamu tulis di buku tugas. Nanti suatu saat, nanti kalau dikumpulkan Anda sudah siap. Nah, tahu berarti sudah tahu, sudah siap. Jangan sampai kosong. Nah, nanti ada penilaiannya kepada Bapak Ibu Guru. Akan saya beri nilai termasuk aktif atau tidak anak-anak ini ya. Itu sudah saya sampaikan, sudah saya simpulkan. Mudah-mudahan anak-anak memahami ya. Kemudian mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa mengakhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.